Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Febri Rahmadani dengan NPM 2022 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Apa sih TIK itu? TIK merupakan sistem yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sudah berlangsung bahkan sejak masa prasejarah, di mana manusia masih menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi, karena komunikasi merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia. Sejarah perkembangan teknologi selalu menjadi hal yang dipelajari dan diingat, karena sejak dulu tidak ada yang namanya teknologi itu langsung menjadi canggih. Semuanya bertahap, dimulai dari yang paling primitif sampai dengan yang canggih di masa kini. Sejarah singkat perkembangan TIK. Sejarah teknologi informasi menggambarkan perkembangan peradaban manusia yang diiringi melalui perkembangan cara penyampaian informasi. Dulunya, manusia purba menyampaikan informasi melalui lukisan di dinding-dinding gua. Sekarang, arus informasi sudah bisa diakses dengan mudah melalui internet, begitupun dengan berbagai macam informasinya. Masa sekarang semakin banyak informasi yang bisa diserap. Internet seolah mampu memberikan informasi yang tanpa batas. Namun, hal ini tidak dirasakan pada zaman lampau. Pada awal sejarah, bahasa dipakai sebagai alat tukar informasi. Hanya saja bahasa lisan memiliki kelemahan, yakni informasinya mudah dilupakan dan informasinya tidak bisa disimpan lama. Lalu, sedikit lebih maju, informasi berkembang menggunakan gambar dari zaman purba sampai sekarang. Perkembangan teknologi informasi komunikasi ini secara umum dibagi ke dalam 3 masa, yaitu masa prasejarah, masa sejarah, dan masa modern. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang perkembangan TIK pada masa prasejarah yang sampai akhir 3000 sebelum Masehi. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Obrolan di antara manusia masih sebatas dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. Di sini ada contoh dari lukisan yang dulu digambar oleh manusia purba. Selanjutnya, masa sejarah yang dimulai dari 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Di masa sejarah, teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Proses menggambar di dinding gua masih berlangsung, namun berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Lalu, periode 2900 sebelum Masehi, muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno. Di tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi, sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Cina. Masuk ke masa tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno memakai pohon papirus sebagai kertas. Serat papirus ditulisi beragam informasi. Selanjutnya, Sailun dari bangsa Cina menemukan kertas dari serat bambu dan memungkinkan sistem pencetakan memakai blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta. Di sini ada beberapa ilustrasi dari piktograf, hieroglif, dan serat papirus. Masa modern dari 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini telah ditemukannya koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi dengan lebih cepat. Dampak positif perkembangan dari TIK. Sisi positif dari kemajuan sangat banyak. Beberapa di antaranya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada bidang pendidikan, yaitu inovasi di dunia pendidikan yang semakin berkembang. Saat COVID, proses belajar mengajar dilakukan secara online atau e-learning yang membuat kita bisa belajar di mana saja. E-learning dapat dikembangkan sekaligus untuk mengajar, memberikan tugas, hingga tempat mengumpulkan tugas secara daring. Yang kedua ada dalam bidang kesehatan, yaitu mendukung layanan kesehatan agar lebih efisien.
sehingga mampu memberikan kemudahan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasien dapat mengakses informasi, layanan konsultasi dengan dokter, sampai membeli obat secara online. Lalu ada dalam bidang transportasi, yaitu meningkatkan kemudahan dalam mencari atau dalam menggunakan transportasi. Contohnya seperti pemesanan tiket online untuk pergi sekaligus untuk melihat jadwal keberangkatannya. Yang keempat ada dalam bidang jasa pengiriman, yaitu jasa pengiriman yang semakin maju. Jika dahulu mengirim paket itu kita tidak bisa melacaknya, sekarang paket yang dikirim dapat dilacak posisinya secara berkala. Yang kelima, ada dalam bidang bisnis, yaitu diterapkan pada perdagangan secara elektronik atau yang biasa disebut e-commerce. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet. E-commerce memudahkan kita untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Dan yang keenam, ada bidang perbankan, yaitu fitur m-banking yang memudahkan kita dalam transaksi secara online. Jadi kita nggak perlu repot untuk pergi ke bank jika ingin melakukan transaksi. Lalu ada dampak negatif perkembangan TIK. TIK juga memiliki sejumlah dampak negatif yang dapat merugikan, seperti pelanggaran atas hak cipta, yaitu penggandaan atau pemakaian karya seseorang tanpa seizin pemiliknya. Pelanggaran hak cipta itu udah pasti merugikan banyak produsen dan merugikan konsumen saat mereka mendapatkan produk yang kualitasnya tidak setara dengan yang produk asli. Lalu yang kedua ada cybercrime, yaitu kejahatan dengan sarana komputer. Contoh kejahatannya itu seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan cyber dapat terjadi lintas negara, memberikan kerugian besar, dan sering sulit dibuktikan secara hukum. Lalu yang ketiga ada penyebaran malware, yaitu perangkat lunak yang mencurigakan. Penggunaannya itu seperti untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Contoh malware itu yaitu virus. Lalu yang keempat ada pornografi, perjudian, dan penipuan, yaitu kejahatan yang berupa hal-hal negatif. Namun di sebagian negara itu perjudian dan pornografi itu dilegalkan. Tapi tentu saja ada aturan-aturan tertentunya. Sementara untuk penipuan, banyak sekali oknum yang menyalahgunakan TIK guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. Jadi perkembangan TIK itu udah berkembang mulai dari prasejarah sampai saat ini. Perkembangan TIK itu memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Jika kita bijak dalam memanfaatkan TIK saat ini, tentunya akan memudahkan kita dalam melakukan apapun. Di sini saya memberikan quotes dari Bill Gates. Sekian dari saya, mohon maaf atas penjelasannya yang kurang jelas atau keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.